Nulis ya. Jadi penting sekali. Kalau kalian duduk manis tidak bisa menulis, itu kayaknya sudah tidak zamannya lagi kita. Kita harus berpikir, kita harus bisa menulis adik-adik, apapun karangannya. Jadi buat di Facebook tapi tentang apa? Tentang kolam renang apa kayak gitu ya. Jadi ini penting. Jadi saya berharap sekolah ini juga ada penulis-penulis nantinya. Siapa tahu bisa memberi warna di sekolah ini. Dan kita kembali, saya tinggalnya di mana? Ternyata 11.267. Ya, jadi sedikit sebenarnya. Sedikit dia penduduknya. Jadi bisa diatur dengan mudah, diatur disiplinnya dan lain sebagainya. Kembali ke atas. Jadi kembali ke atas. Ya, jadi Belgia itu terletak, kembali lagi ke atas ya. Belgia itu berbatasan dengan negara-negara di Eropa, misalnya Prancis, tuh kan tahu kan Prancis tuh yang ini, ya, gede banget Prancisnya kan, Parisnya ya dekat sini Parisnya kalau naik kereta api 1,5 jam dengan kecepatan berapa? Ayo, berapa kecepatan kereta api? Ada yang tahu? Ke Paris nih. Pelajak kenyap ke Paris. Ajaknya mau kan agak namang 300 km/h coba bayangkan. Marah minum kopi pekat gitu loh. Dulu sebelum ada 1,5 jam kereta, saya naik mobil 3,5 jam. Weh ngegol kayak cing. Tapi enak di dalam perjalanannya. Jadi itulah negara Perancis. Makanya orang Belgia pun dia menggunakan bahasa Perancis. Jadi ada 3 bahasa yang digunakan, biar adik-adik tahu. Secara ofisial, diresmi oleh negara. Pertama Belanda, karena berbahasa Belanda. Kemudian berbahasa Prancis dan berbahasa Jerman. Jadi kita yang tinggal di sana ya harus bisa menggunakan bahasa itu. Minimal 2 bahasa ya. Jadi kita lihat Jerman. Jerman tuh di sebelah sini kan, sebelah kanannya. Jerman di situ. Yang paling atas adalah the Netherlands. Jadi paling atas. Dan Luxembourg kecil negaranya, 500.000 orangnya, nggak banyak, kecil tapi sugih meliah lah bis. Iya, pajaknya nggak tinggi. Jadi bayangkan Belgia. Kalau kita berjalan, bisa lebih wih, ngerti sih? Bisa lebih apa kabar? C'est bien. Coba, c'est bien bisa orang kita nah. C'est bien, coba. C'est bien. Oh, jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba ulang dari pertama. Jadi menjalan. Jadi tak dong, dong. Itu jadi dong. Ibu di rumah. Do cukup kangkung. Tua tabia. Jadi aman. Tabia. Nah itu yang berbahasa Prancis, makanya kita harus bisa berbahasa Prancis. Je m'appelle Made Wardana. Ya, jadi bisa. Je m'appelle, coba. Je m'appelle. Bukan ngomong, sehingga lu nggak salah. Makanya kita harus berani. Kemudian apa lagi? Next, ya ini luasnya 30.528 km persegi. Next, tahu nggak? Next ini nggak cocok ya. Oke, Belgium. Yang tadi, ya. Jadi apa ibu kotanya Belgia? Brussels doang ya. Karena ada tulisannya itu. Siapa raja Belgia? King Philip doang ya maksudnya. Istilahnya, karena pemerintah itu memberikan subsidi kepada rakyatnya, gajinya gitu, misalnya para guru tiap tahun dia bisa pada uang vakansi lah, misalnya kayak di sini ya. Jadi kalau tidak digunakan uang vakansinya, kena pajak nasa. Makanya dia melalui liu ke Bali gitu. Jadi dia banyak melalui karena dia harus men-spend uangnya, mengeluarkan uangnya. Nah hal ini ada satu hal yang mungkin kalian, kalau mudah-mudahan ini this is your dream, mimpi,
Kalian harus berangkat ke Grong Plus. Jadi tempat ini yang Belanda nih, ya orangnya. Alles goed? Ya. Oh, kalau bahasa Prancisnya, vous allez bien? Ya. Oui. Ingat itu dua. Jadi ada dua bahasa yang sering membingungkan kita di Brussels, adik-adik. Grong Plus, Grote Markt. Era kau belanja, ding, bonjour. Harus ragu ramah gitu. Ternyata di Bali kan orang ramah ya. Tapi nak galak sih nak ini sebenarnya. Ragu belanja di itu yang sepengnya ragu kadang-kadang bulat seperti atom. Ya, jadi karena pada tahun 1958 Belgia menjadi pameran exhibition universal di seluruh dunia. Jadi dia membuat landmark, simbol daripada kota Brussels, di mana pada saat itu atom menjadi perbincangan publik, ada mau bikin bom dan lain sebagainya. Jadi ini legendanya aneh sekali. Jadi ceritanya Mannequin Peace itu anak kecil cuman 60 cm, tidak besar, tapi dikunjungi ribuan turis setiap hari. Ketika orang ke sana, jadi Mannequin Peace, Nah, kentang goreng itu kenapa dibilang French fries? Pernah dengar ya? Dibilang French fries. Orang Prancis dibilang itu ketika tahun 1940-an kan Perang Dunia Kedua. Nah, orang-orang Amerika dia berada di perbatasan Prancis dan Belgia. Padahal itu termasuk wilayah Belgia. Ya, wilayah Belgia dia menemukan orang jualan bikin kentang goreng. Di Belgia dibilang frit. Nah, di situ dibilang French fries orang Amerika bilang. Akhirnya menjadi terkenal. Padahal kentang goreng itu sebenarnya originalnya dari Belgia, yang sampai sekarang mereka agak rebutan antara orang Prancis dan orang Belgia mengklaim cala. Lalu begitu. Oke, next. Kesenian Bali adik-adik disayang oleh warga Belgia. Kemudian kesenian Bali di media massa Belgia jadi juga ini. Where look? Dan lalu back lalu. Ini juga ini sebenarnya ada di sini ya. Ada ya. Coba tahun lalu Bu. Ya di milenial. Tahun lalu 22 tahun Bu. Wayang Yodiani punang. Jadi dengan dia lah. Jadi kalau kalian punya pacar, kalau kalian punya istri nanti lah sayangilah istri. Gitu. Mungkin dia caranya dia panggil teman kan, temannya baru. Itu cuaca yang bagus, 45.000 orang datang ke Sphinx. Fotonya Bali dipakai, bayangkan. Bangga sekali kita pada waktu itu Bali kita menjadi sorotan gitu ya. Banyak yang nggak tahu di Indonesia dulu. Beginilah apa yang kita lakukan. Next. Jadi waktu itu kita juga di Liberty TV. Saya waktu itu mempromosikan Bali dengan bahasa Prancis. Jadi sambil mengenalkan budaya seperti ini. Next, Liberty TV itu salah satu televisi wisata yang menjual travel atau biro perjalanan itu, paket wisata. Kemudian televisi daripada TV Brussels juga masuk memperkenalkan masker dance. Ini televisi yang berbahasa Belanda. Next. Kita coba Despacito ya, berkolaborasi, berani dengar? Ya. Tapi kita mau undang salah satu pemusik andal. Ada teknik tertentu yang dinamakan ngunyal angkian. Ini terkenal aja ngunyal angkian di Bali ya. Jadi di Eropa mereka kaget melihat bahwa ternyata kita bisa menggunakan teknik seperti itu secara terus-menerus. Misalnya nih. Sebetulnya kita itu bisa, adik-adik. Jangan pernah takut untuk memulai. Jadi kalau mau
hal-hal yang baru bisa kita tampilkan. Jadi suling Bali kita, kalian tahu ada puro kan? Oke, saya ingin sampaikan bahwa kebudayaan kita itu sebetulnya universal. Tahu artinya kebudayaan Bali Hindu kita terutama memiliki hal-hal yang tidak ada duanya. Jadi keunikan bagaimana orang Bali, anak-anak dari kecil menjaga kebudayaannya, menjaga identitasnya. Sampai sekarang kita lihat udeng tetap dipakai, kebaya tetap dipakai, Om Swastiastu tetap lancar. Jadi ternyata puro inilah menjadi tempat kita untuk menjaga budaya Bali di Eropa. Jadi tahu kisah puro ini ya. Jadi puro ini memang betul-betul kalau mau organisir, saya berharap dia datang di Saraswati, Tumpok Udo, kemudian Tumpok Andang. Jika itu Purnamo, itu pun hari-hari Sabtu. Jadi adik, bagaimana kelengkapan upacara? Kelengkapan upacara seperti busung, caranya. Satu, konsepnya sederhana, yang perlu ribet, istilahnya ya, hati tenang, gitu loh. Man makedek makenyum, yang agak sembayang, ngabocana, yang sing ada nak, bungo, yang sing ada bungo, tenangkan hati. Jadi prinsip kita mengembangkan kebudayaan Hindu Bali adalah kesederhanaan, tetapi hati kita di dalam ikhlas itu loh. Yuk kita ke puro, jauh nih Swiss yang nggak pesawat, kamu nyuap bayar 300 euro itu naik pesawat, tinggal lagi di hotel, dia untuk sembahyang. Jadi apa? Karena saking senangnya dan ingin bersembahyang dengan tenang di Puro Agung Santi Buana Belgia. Nah, next, pernah kan lihat puro bersalju di Belgia? Satu-satunya puro nggak ada yang bersalju di Belgia aja. Jadi ketika tahun 2014 saya mencari-cari salju, nunggu salju lama sekali. Akhirnya saya menemukan salju yang tebal. Saya pun berjalan ke sana. Berjalan naik mobil maksudnya. 1,5 jam dengan dingin sekali. Tahu berapa minusnya? Minus waktu itu -3. Ya -3 nyidang. Saya mau baju kene, bajunya papat di tengah. Papat si tiket bin tutup kepala, kuping, tangan harus pakai slop, kalau nggak bisa kalian dalam 5 menit di luar, aduh panas. Bin masuk, dingin sing ada heater, kalau tidak ada heater pemanas, tidak. Makanya di sana sangat ekstrim. Kalau kalian belum pernah ke sana, sedikit agak susah, tetapi kalau challenge, kalau rintangan itu kita cobain, chill masalahnya tuh, gitu udah lama-lama, jadi menjadi bisa. Jadi sebetulnya mereka bisa hidup kok dalam dingin, masa kita nggak bisa, gitu ya. Next. Jadi inilah masyarakat Bali kita yang banyak perempuan. Jumlah orang Bali di sana ada sekitar 45 kakak kepala keluarga, bernikah dengan orang bule, menikah dengan orang Belgia. Kemudian laki-laki cuma 5. Saya yang bekerja di kedutaan. Caranya pangidangnya goh-goh tuh. Akhirnya kita mengundang masyarakat Bali yang ada di Eropa. 500 mereka datang, tinggal tidur rame-rame, simple aja, 10 di hotel, tidur pulas bure, megipung. Akhirnya inilah diangkatlah ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh ini dibeli dari Gajah Sesetan. Yes. Jadi saya order kebetulan mungkin Gases tahu, jadi kita bawa, kirim dari Bali. Harga ini saya kasih tahu, 1/3 itu 30 juta. Jadi dikirim 30 juta gitu. Jadi itu sekali biayanya. Tapi ya inilah sebuah sejarah yang betul-betul menjadi suasana hati kita menjadi bangga sekali. Karena mungkin kalau kalian cari di Google, search gogo-gogo di Belgia pasti akan keluar. Next, lagi. Inilah anak-anak kita. Tepuk tangan yang meriah dulu. Nah, sekarang kita videonya. Tapi banyak sekali yang melihat. Inilah suasana kota Brussels. Ini ibu-ibu ada yang dari Jawa Timur. Ini penari-penari Indo banyak kita. Ini adik-adik punya ogoh-ogoh juga dari kampus. Terima kasih, Bro.
Tepuk tangannya Maria.